Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara semua mahasiswa untuk mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin yaitu mengenai teori modernisasi. Saudara-saudara semua, menurut Scott melihat bahwa di negara-negara berkembang relasi-relasi masyarakat desa yang tadinya terasing dengan cepat bertambah jumlah dan intensitasnya. Sebaliknya, jumlah dan intensitas relasi-relasi di dalam desa itu sendiri semakin berkurang. Sifat relasi itu juga berubah, yang semula perorangan dengan tidak banyak spesialisasinya menjadi kurang bersifat perorangan tetapi lebih banyak spesialisasinya. Modernisasi dikatakan sebagai suatu proses yang terjadi di negara-negara sedang berkembang oleh karena negara-negara barat telah lebih dulu mengalami, maka sering dikacaukan antara pengertian modernisasi dan westernisasi. Sehingga ada beberapa ahli berpendapat. Yang pertama, kalau kita lihat dari pendapatnya Kunchoro-Ningrat dalam bukunya 1975. Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa modernisasi yaitu pengembangan sikap mental berorientasi ke masa depan, berhasrat untuk mengeksploitasi lingkungan, menilai tinggi karya manusia dan sikap lain yang sejenisnya. Sedangkan westernisasi, menurut Kunchoro-Ningrat, westernisasi adalah usaha meniru gaya hidup orang barat. Seperti apa contohnya? Yaitu pesta-pesta, minum-minuman keras, gaya bicara, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Condronegoro, dalam bukunya di tahun 1978, modernisasi diartikan yaitu merubah tradisi dan condong kepada pembaharuan kebudayaan material dahulu, perubahan sikap dan sistem nilai baru mengikuti kemudian. Sedangkan westernisasi menurut Condronegoro adalah mengutamakan teknologi dari barat. Nilai-nilai asing diterima seiring dengan kedatangan dari teknologi itu sendiri. Scott berpendapat bahwa pengertian modernisasi lebih tepat dibandingkan dengan westernisasi karena lebih menampung bentuk-bentuk khusus dalam perkembangan masyarakat. Namun, bersama-sama proses modernisasi berlangsung westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di daerah kebudayaan barat. Sedangkan di barat itu sendiri sering dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada. Dalam kaitannya dengan pembangunan di pedesaan, modernisasi dipandang oleh masyarakat pedesaan sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang sependapat mungkin ingin dihindari, namun terpaksa diterima walaupun merugikan kehidupan dan tata cara mereka sendiri. Akan tetapi, karena kekuatan nasional menghendaki usaha itu lebih kuat, maka masyarakat desa terpaksa menerimanya. Di samping kenyataan bahwa usaha modernisasi itu banyak mengandung hal-hal yang baru dan menarik. Saudara-saudara, ada kritik terhadap teori modernisasi, yaitu kalau kita lihat, yang pertama adalah dalam hal gerak pembangunan. Teori modernisasi, teori evolusi, tantangan gerak dan arah perkembangan masyarakat disangsikan tentang alasan-alasan yang disampaikan untuk menjelaskan mengapa dunia ketiga harus mengikuti arah pembangunan yang pernah ditempuh oleh negara barat. Ini ada pertanyaannya di situ, yaitu teori evolusi, tantangan gerak dan arah perkembangan masyarakatnya disangsikan. Menurut pengkritik, hal ini terjadi karena para peneliti yang menggunakan teori modernisasi tersebut merupakan bangsa-bangsa Amerika dan Eropa, yang mana bangsa-bangsa Amerika dan Eropa memiliki kepercayaan bahwa nilai-nilai budaya mereka merupakan nilai-nilai budaya yang alami dan paling baik di dunia. Dan negara barat merupakan model yang diinginkan dan diimpikan oleh negara dunia ketiga.
Menurut pengkritik, kepercayaan superioritas Barat ini merupakan gejala etnosentris. Yang kedua, yaitu mengenai nilai tradisional. Asumsi teori fungsionalisme tentang pertentangan antara tradisi dan modern tidaklah tepat. Menurut pengkritik, negara dunia ketiga memiliki seperangkat nilai tradisional yang heterogen, bukan homogen. Sistem nilai negara dunia ketiga ternyata penuh dengan elemen konflik, tidak terlalu damai dan stabil, seperti yang menjadi asumsi teori fungsionalisme. Nilai-nilai tradisional tidak selalu menghambat modernisasi. Contohnya adalah seperti saudara-saudara ketahui bahwa nilai tradisional loyalitas tanpa batas pada kaisar akan dengan mudah diganti dengan loyalitas tanpa batas pada perusahaan. Kritik lain, di satu sisi modernisasi mempengaruhi hilangnya sebagian nilai-nilai tradisional. Tetapi di sisi lain, nilai-nilai tradisional juga mempengaruhi modernisasi dan terbentuknya nilai-nilai modern. Yang ketiga yaitu dari hal metode kajian. Dalam hal metode kajian, teori modernisasi memiliki kecenderungan untuk melakukan analisis yang abstrak. Tidak jelas periode sejarah dan wilayah negara yang dimaksud. Teori modernisasi tidak memiliki batas ruang dan waktu dalam analisisnya. Sedangkan dalam sudut pandang ideologis, khususnya adalah neo-Marxis, teori modernisasi tidak lebih hanya sebagai ideologi perang dingin yang digunakan untuk memberikan legitimasi intervensi Amerika Serikat ke negara-negara dunia ketiga. Saudara-saudara semua, kritik yang keempat yaitu dalam kerangka teoritisnya. Teori modernisasi lupa memperhatikan unsur dominasi asing dalam kerangka teoritisnya karena fokus analisisnya yang lebih memperhatikan variabel item. Variabel item seperti apa? Yaitu nilai-nilai tradisional dan kurangnya investasi produktif. Akibat teori modernisasi hanya sedikit sekali memperhatikan pada dinamika eksternal seperti kolonialisme, perusahaan multinasional, ketidakseimbangan nilai tukar perdagangan, dan ciri sistem internasional. Dengan adanya kritik-kritik tersebut, pada teori modernisasi melakukan autokritik, yaitu dengan tidak sesegan-segan menghilangkan berbagai asumsi yang kurang dan tidak sahih pada teori modernisasi. Teori modernisasi yang mendapat kritik tersebut dikenal dengan teori modernisasi klasik. Sedangkan teori yang telah mendapat kritik disebut dengan teori modernisasi modern atau baru. Teori modernisasi baru dalam batas-batas tertentu berbeda dengan teori modernisasi klasik. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, teori modernisasi baru sengaja menghindari untuk memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua perangkat sistem nilai yang secara total bertolak belakang. Teori modernisasi baru, dua perangkat sistem nilai tersebut bukan saja dapat berdampingan, tapi dapat saling mempengaruhi dan bercampur satu sama lain. Nilai tradisional dapat memberikan sumbangan positif, sehingga teori baru ini memberikan banyak perhatian pada pengkajian nilai-nilai tradisional seperti familiisme, agama rakyat, budaya lokal, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara metodologis. Teori ini tidak lagi bersandar teguh pada analisis yang abstrak dan tipologi, tapi cenderung untuk memberikan perhatian yang seksama pada kasus-kasus nyata. Yaitu karya baru ini lebih jernih menanyakan berbagai kemungkinan dan sebab mengapa seperangkat baru ini lebih jernih menanyakan berbagai kemungkinan dan sebab, yaitu karena peranata sosial sama memainkan peran yang berbeda pada negara yang berbeda. Sedangkan yang ketiga yaitu sebagai akibat dari perhatiannya terhadap sejarah dan analisis kasus nyata, hasil kajian teori baru ini tidak lagi memiliki anggapan tentang gerak satu arah pembangunan yang menjadikan Barat sebagai salah satu model.
Sebagai gantinya, teori ini menerima kenyataan bahwa negara dunia ketiga dapat memiliki kesempatan untuk menempuh arah dan menentukan model pembangunannya sendiri. Yang keempat, yaitu teori modernisasi baru lebih memperhatikan perhatian pada faktor eksternal, yaitu lingkungan internasional. Sekalipun perhatiannya masih pada faktor internal. Ya, selain itu teori ini juga memperhatikan pada faktor konflik, bahkan sering diintegrasikan dengan baik faktor konflik, dominasi ideologi dan peranan agama. Sampai di sini dulu saudara-saudara semua, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.